baru ya. Tribun Ambon. Ya, kita berjumpa Tribun Ambon Podcast. Halo Tribuners, ketemu lagi di program kita yaitu Tab Redaksi Tribun Ambon Podcast yang akan mengulas informasi atau berita kejadian yang sudah terjadi selama sepekan ini tentunya. Bagi kalian yang mungkin melewatkan informasi-informasi penting yang sebenarnya trending di portal kami, langsung saja simak di layar monitor kalian karena nanti sekitar 30 menit ke depan ini saya Ajeng Hatalia ditemani dengan rekan saya Stefani Manuhutu. Baik, kita akan mengulas ya berita-berita yang trending di portal kita. Ini ada sejumlah berita yang tentunya sudah kita pilih ya dari portal www.tribunambon.com yang akan kita ulas di sore hari ini. Sebelumnya mungkin saya akan menyapa dulu nih rekan saya. Dari tadi dia udah excited untuk membuka acara di sore hari ini. Sehat ya? Sehat tentunya. Oke. Rekan Ajeng, gimana rekan Ajeng puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baik, selamat menjalankan ibadah puasa juga untuk Tribuners yang menjalankannya. Semoga nanti akhirnya menang ya di Idul Fitri nanti. Amin. Baik, kita akan memulai ulasan pertama ini. Ada berita apa, rekan Stefani? Berita yang pertama kita punya berita tentang harta kekayaan Gubernur Maluku Murad Ismail. Wow. Yes, benar sekali. Kan tahun ini tahun terakhir ya menjabat dan tahun berikutnya tahun 2024 beliau akan masa jabatannya akan berakhir. Nah, di sini kita punya berita terkait dengan berapakah harta kekayaan dari Gubernur Maluku. Berapa ya? Yes, benar sekali. Diintip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2021, Gubernur Murad Ismail memiliki total harta kekayaan sebesar 11 M. Wow, 11 M ya. Itu Yes. tersebar di aset mana saja tuh? Benar sekali 11 M. Tersebar di beberapa aset, ada lahan dan bangunan, juga tanah, di beberapa tempat. Nah, kita punya juga datanya, Tribuners. Rinciannya? Ya, benar sekali. Di rinciannya pada periode 2019 sampai 2024 itu Gubernur Maluku kita punya 9 lahan dan bangunan dengan total nilai 4,4 M, 4,5 M lah. Wow. Nah, di antaranya tuh terbagi dari 2 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan sebesar 1,5 M. Wow, dan 620 juta. Kemudian ada juga 2 bidang tanah dan bangunan di Depok. Selain di Jakarta Selatan, ada juga di Depok senilai 225 juta dan 107 juta. Nanti kalau Tribuners mau lihat lebih lengkapnya boleh baca di portal kami tentunya. Dan ada juga di Semarang dengan luas tanah dan bangunan seluas 32 meter kubik dengan nilai 515 juta. Di Bekasi juga ada senilai 210 juta. Buru juga. Kemudian ada di Kota Ambon tentunya. Dan tanah dan bangunan ini didapatkan oleh Gubernur Maluku sebelum menjabat sebagai gubernur. Udah tajir dari Iya, sononya. benar sekali. Jadi jangan sampai dijadiin bahan. Oke, nah para pejabat lain apa kabar nih? Apakah sudah melaporkan harta kekayaannya di LHKPN? Anda sudah? Kebetulan saya tidak punya harta ya sampai umur segini. Mohon maaf ya Tribuners. Oke, udah syukur kalau punya tabungan gitu ya. Oke, yang penting cukup lah ya untuk nanti kita merencanakan liburan di akhir tahun Iya, nanti. benar Oke, sekali. para Amin. pekerja Rodi tetap semangat ya. Iya. Oke, dari Provinsi Maluku ya tadi kita punya Iya, berita benar. terkait dengan harta kekayaan Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail. Kita ke daerah lagi ya, yaitu Benar. di Kabupaten Buru. Ada apa yang belakangan ini ramai banget ya Iya. diperbincangkan sampai menjadi trending juga di salah satu medsos yaitu TikTok TikTok, begitu. benar. Ya dapat salam dari anak-anak Buru begitu mempertanyakan yang telah terjadi belakangan ini. Lengkapnya silahkan rekan Iya, Stefani. benar sekali rekan Ajeng. Kemarin kita sudah minggu kemarin kita juga sudah sempat membahasnya ya. Ya, kalau isunya tidak masih salah. berjalan Iya, hingga saat ini. benar sekali. Nah, kita punya berita terupdate lagi bahwa polisi dalam kasus kontainer jatuh di Pelabuhan Namlea ternyata isi dari kontainer tersebut adalah
735 karung bahan berbahaya dan beracun yang ditemukan oleh petugas saat membongkar kontainer yang sebelumnya jatuh di Pelabuhan Laut Namlea, Kabupaten Buru. Nah, jumlah tersebut belum ditambah dengan sebanyak 11 jirigen yang juga adalah cairan B3 yang ditemukan dalam kontainer tersebut. Nah, Paur Humas Polres Pulau Buru mengatakan bahwa pihak kepolisian bersama ahli dan pihak terkait melakukan pembongkaran kontainer sebagai upaya menindaklanjuti dari proses penyelidikan yang tengah dilakukan rekan Ajeng. Baik, dan ini juga seperti dua pekan sebelumnya ya, ketika peristiwa itu terjadi, itu sudah didorong ya Tribuners dari berbagai pihak untuk kepolisian, dalam hal ini Polres Buru, juga dari di Provinsi Maluku, di level Maluku juga itu tuh harus melakukan penyelidikan terkait dengan satu kepemilikan B3 tadi, barang-barang beracun dan berbahaya yang mengandung merkuri dan juga sianida itu, untuk diproses orang-orang yang terlibat, siapa pemiliknya, kemudian kenapa kok bisa lolos di pengiriman sampai ke Buru, dan diperuntukkan untuk apa, itu memang harus ditelusuri. Dan bahkan dari otoritas pelabuhan sendiri pun sudah meningkatkan agar tidak ada lagi kasus-kasus serupa begitu. Nah, ini sampai saat ini dari kepolisian itu sudah memeriksa setidaknya 4 saksi ya, dan kemarin juga ada penambahan, dan saksi-saksi ini terdiri dari yang ada di Makassar sebagai daerah pengirim daripada karung-karung yang berisikan B3 tadi, dan kemudian ada juga saksi yang ada di Kabupaten Buru. Nah, ini memang dari kepolisian sendiri sudah mengantongi siapa sebenarnya pemilik dari ratusan karung dan juga belasan jirigen B3 tadi. Namun hingga saat ini gelar perkara terkait dengan kasus ini belum dilakukan karena masih dalam proses penyelidikan. Nah, ini diharapkan agar bisa segera terungkap begitu ya, dan penyelesaiannya agar karena ini dampaknya itu ya masyarakat sendiri gitu loh, pencemaran lingkungan, alhasil ikan-ikan di perairan Namlea untuk saat di pekan kemarin itu sampai terhitung hari ini tuh belum boleh untuk dikonsumsi sama ahlinya ya, karena terhitung harus 14 hari begitu. Namun kalaupun masyarakat juga menjadi khawatir begitu ya, harus mengkonsumsi ikan di perairan Namlea dengan adanya kasus ini, karena biar bagaimanapun perairan Namlea ketika diteliti oleh para ahli itu ditemukan ada kandungan merkuri dan juga sianida. Kamu memang mau makan ikan yang ada kandungan merkuri dan sianida di perairan yang ditangkap ikan itu? Nggak mau dong tentunya. Orang Ambon bilang tahan-tahan dan talor dolo. Tahan-tahan dolo, di bumi yang kasih. Oke, proteinnya bisa diambil dari telur ya, atau enggak daging-dagingan. Oke, next kita punya berita yang ada sangkut pautnya juga dengan yang baru saja dijelaskan oleh rekan Ajeng, bahwa warga desa di Namlea ini, masih seputar Namlea ya, mengaku didatangi oleh oknum konsultan kesehatan yang menyebarkan isu air bersih di kota Namlea yang tidak aman dikonsumsi karena telah tercemar oleh merkuri. Dan menurut tribunambon.com menjelaskan bahwa salah seorang warga yang didatangi oleh oknum konsultan kesehatan itu mengaku bahwa mereka didatangi ke rumah dan menyatakan hal yang sama terkait kondisi air bersih di kota Namlea. Ini pengakuan para warga setempat ya. Benar kan Ajeng. Dan kemudian kepada salah satu warga di sana namanya Irsan, kedua oknum ini berulang kali menjelaskan pasca terceburnya kontainer berisi bahan berbahaya dan beracun B3 di kawasan Pelabuhan Namlea yang berdampak terhadap air bersih yang dikonsumsi warga. Jadi bukan cuma berdampak untuk perairan di sekitar Namlea, Laut Namlea, tapi juga ke air bersih ya. Iya. Wah, ini sangat harus diantisipasi begitu ya. Namun setelah kami konfirmasi kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Buru ya, mereka menepis bahwa adanya
petugas kesehatan yang turun ke rumah-rumah warga untuk memberikan informasi tersebut. Jadi hoax ya. Dan informasi itu pun masih dibilang belum jelas begitu, alias hoax ya. Oknum-oknum yang tadi mengatasnamakan petugas kesehatan itu juga tidak teridentifikasi sebagai petugas kesehatan yang bertugas di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Buru begitu. Jadi ada imbauan-imbauan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buru bahwa yang pertama itu masyarakat jangan mudah, ini poin keempat sih seingat saya, jangan mudah percaya dengan informasi-informasi yang belum bisa dibenarkan atau diuji kebenarannya alias hoax ya. Jadi memang harus memperkaya diri dengan informasi-informasi yang benar. Kemudian mereka juga mengeklaim bahwa kedua petugas yang mengatasnamakan atau oknum yang mengatasnamakan petugas kesehatan itu bukan bagian daripada oknum kesehatan yang ada di lingkup Dinkes Kabupaten Buru. Nah itu tuh sudah ditegaskan oleh pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinkes tadi, dan mereka juga menepis bahwa air bersih di sana itu tercemar kandungan merkuri begitu, karena memang belum diuji dan dampaknya mungkin seperti yang disampaikan oleh Kadis itu belum sampai ke air bersih begitu. Namun ini perlu diseriusi ya, karena seperti yang kita tahu bahwa air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar di kehidupan manusia. Kalau sampai itu tercemar, bagaimana dengan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dan kalaupun itu tidak tercemar dan ada isu, baiknya ya dilakukan pengecekan secara ilmiah begitu, agar menghindari informasi-informasi hoax yang tersebar di luar sana. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa memang masyarakat begitu mendengar informasi, apalagi yang datang misalnya dari kota gitu kan, dia datang di sana dan memberikan informasi kayak gitu, ya masyarakat mohon maaf dengan perolehan informasi yang terbatas itu mereka ya percaya aja begitu. Benar Namun ini untungnya kami bisa telusuri di lapangan dan mengangkat ini, dan ini bisa dikonfirmasi langsung oleh dinas terkait. Jadi bisa meminimalisir adanya perkembangan informasi hoax di sekitar masyarakat. Iya, Tribuners, semoga sering rajin-rajin membaca aja berita biar gak mudah percaya. Betul. Ya, dan jangan lupa bacanya di tribunambon.com. Baik Tribuners, kita ke kota Ambon. Ini juga sempat trending ya sepekan kemarin, yaitu ada sejumlah supir angkot di Ambon yang keluar dari ASKA. ASKA itu apa? Itu merupakan singkatan ya dari Asosiasi Sopir Angkot Ambon. Ini mereka para sopir angkot ini tergabung ya dalam asosiasi ini dan menamakan mereka sebagai ASKA. Mereka ini tepatnya pada Sabtu kemarin ya, di tanggal 8 April 2023 itu menyatakan keluar atau undur diri dari organisasi tersebut atau asosiasi tersebut. Nah, ini juga disampaikan ya oleh ketua-ketua jalur yang ada di Kota Ambon seperti jalur Laha, meliputi Tanah Putih, HTW Besar, Tribuners, dan juga Karangpanjang. Selain itu juga ada di jalur Paso, meliputi Lateri, BTN Lateri, Lateri Puncak, Lembah Argo, Amaori, Batugong, Paso, Larier, dan Halong Atas. Di kawasan Stain juga seperti Kebun Cengkeh, Warak Air Kuning, Setia Alaska, Kahena, Galunggung, dan Dati Lenyap. Ini mereka semua menyatakan diri untuk mundur dari ASKA. Ini merupakan buntut dari kejadian-kejadian dan juga semerautnya Pasar Mardika, Terminal Mardika yang terjadi belakangan ini. Sebenarnya ini juga menjadi salah satu bentuk protes ya, dan juga kekecewaan mereka terkait dengan semerautnya Terminal Mardika. Oke, boleh dilanjutkan, ada poin apa saja yang menjadi pernyataan sikap para anggota ASKA yang menyatakan diri keluar ini? Oke, kita punya sekitar 6 poin ini Tribuners. Salah satunya mosi tidak percaya kepada pejabat
Wali Kota Ambon akibat kesemrautan kawasan Mardika yang tidak dapat diminimalisir. Kemudian ada juga yang meminta perhatian serius Pemkot Kota Ambon untuk kembali menata lapak pedagang kaki lima yang sebagaimana mestinya. Ada yang ketiga, sopir angkot dan para ketua-ketua trek mendukung Pemkot Kota Ambon melanjutkan pembangunan lapak PKL Mardika di pinggiran terminal dengan pertimbangan sebagaimana poin pertama. Yang keempat ada mendesak pemerintah memberikan ketegasan kepada pedagang yang berjualan di tengah-tengah area terminal Mardika yang pada dasarnya telah diizinkan oleh pemerintah Kota Ambon dari pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Yang kelima, pedagang tengah terminal bila perlu ditiadakan atau dibubarkan agar tidak adanya ketersinggungan pada sopir angkutan kota atau menambah pekerjaan rumah untuk pemerintah Kota Ambon. Dan yang keenam, sopir angkot memandang sikap Ketua ASKA terhadap adanya lapak PKL itu berlebihan dan terkesan dipolarisasi oleh kepentingan politik. Sekian 6 poin yang disampaikan sebagai pernyataan sikap dari sejumlah ketua, sejumlah ASKA. sopir angkut. Yes, dan ya semoga ya apa yang menjadi kekhawatiran daripada sopir-sopir angkot ini juga bisa dilihat ya sebagai hal-hal yang perlu disikapi begitu, terutama dalam hal ini pemerintah Kota Ambon. Oke, masih dari Kota Ambon nih. Iya, benar sekali, tapi kita beralih ke berita politik ya. Oke. Tekan aja. Kita punya berita terkait Kemendagri RI sudah terima usulan 3 nama pengganti wali kota Ambon. Nah, Ketua DPRD Kota Ambon, Elito Isuta, pastikan bahwa Menteri Dalam Negeri atau Mendagri RI telah menerima usulan nama pengganti penjabat wali kota Ambon. Adapun 3 nama yang diusul adalah pejabat wali kota Ambon saat ini, Bodewin Watemena, Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmase, dan Direktur Fasilitas Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Mateos Tan. Panjang sekali Tribuners. Ya, sebenarnya ada beberapa nama selain daripada 3 nama ini yang diusulkan oleh DPRD Kota Ambon pada rapat beberapa waktu lalu ya, dan itu setelah ini lagi keluarlah 3 nama ini, dan 3 nama ini yang kemudian diusulkan ke Kemendagri. Seperti yang kita tahu bahwa selain daripada kedua yaitu ada Agus Ririmase dan juga Mateos Tan, Bodewin Watemena pun juga ada dalam nama-nama ketiga nama yang diusulkan begitu. Jadi bisa saja yang memimpin Kota Ambon sebelum nantinya di Pilkada 2024 Bodewin Watemena kembali begitu ya. Siapapun yang nantinya memimpin Kota Ambon ya sebelum nantinya kita melaju ke Pilkada 2024 tentunya akan membawa Kota Ambon ini jauh lebih baik begitu. Oke, kita ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners. Ini sempat menjadi trending juga ya di portal kami www.tribunambon.com. Tribuners, apapun dari Kabupaten Maluku Tengah tentu saja akan menjadi trending juga di portal kami. Ada apa di sana? Nah, kita punya berita yang bahwa akhirnya Nurmiati Abu Saleh dilantik juga menjadi anggota DPRD Maluku Tengah, gantiin Muhammad Kudus Tehu Ayo dari Partai Amanat Nasional. Nah, Nurmiati dilantik oleh Ketua DPRD Fatsa Tuan Kota di ruang sidang paripurna DPRD setempat di Jalan RA Kartini. Nurmiati ini dilantik berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku nomor 100 tahun 2023 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Maluku Tengah sisa masa jabatan 2019 sampai 2024. Oke. Dan ternyata rekan Fani, pelantikan Nurmiati ini sempat ditunda ya sebanyak 3 kali begitu, karena ada hal-hal yang bersifat politis di dalamnya yang tentunya membuat Nurmiati harus menunggu lama begitu. Sebelumnya di pekan lalu itu dia sudah dijanjikan untuk dilantik. Namun kemudian ditunda lagi dengan hal-hal yang disampaikan ya pada 6
April 2023 kemarin, Tribuners dan juga rekan Stefani, penundaan itu tertera dalam surat sekretariat DPRD Maluku Tengah ya, dengan nomor sekian tertanggal 5 April 2023 tentang rencana sidang paripurna pengucapan sunah janji jabatan PAW yang dijadwalkan seharusnya pada Kamis 6 April 2023. Nah, dalam surat itu dilampirkan 2 alasan Tribuners. Yang pertama, penolakan dari pihak yang mau di PAW, dalam hal ini siapa tadi namanya? Kudus Tehuwayo, ya Kudus Tehuwayo, dan kemudian yang kedua yaitu harus menunggu kehadiran Ketua DPRD Maluku Tengah di Kota Masohi, karena pada saat itu beliau lagi ada di luar kota. Namun akhirnya dilantik juga gitu ya, dan sah menjadi anggota dewan. Semoga amanah begitu ya, bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi selamat untuk Nurmiati yang telah dilantik sebagai anggota dewan dari Partai PAN. Oke. Next kita punya berita, masih tetap kita kembali ke Kota Ambon ya. Oke, kita balik lagi. Jadi kita masuk keluar kota dan kabupaten nih Tribuners. Next kita punya berita apa rekan Ajeng? Nah, seperti yang kita tahu bahwa selain umat muslim menjalankan ibadah puasa ya di bulan Maret ke April ini, umat Kristiani di seluruh dunia terutama di Kota Ambon juga merayakan yang namanya Paskah. Tribuners tahu kan, Paskah ini merupakan momen penting ya bagi umat Kristiani, diperingati sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah merelakan dirinya untuk menebus dosa umatnya. Di Maluku sendiri, Tribuners, perayaan Paskah disisipkan berbagai tradisi yang turut memeriahkan Paskah itu sendiri. Nah, salah satunya itu jalan salib dan pawai obor. Ramai banget ya. Ramai banget kemarin ya, Betul sekali. Yes. Nah, itu dirayakan ya oleh dilakukan oleh gereja-gereja yang ada di Provinsi Maluku. Ya. Ini mungkin akan saya bacakan dulu nih Tribuners. Jalan salib ini mengisahkan bagaimana Yesus mulai ditangkap hingga disalibkan. Kalau biasanya jalan salib akan diikuti dengan pawai obor yang dipegang oleh anak-anak sekolah minggu. Saat teatrikal jalan salib, pameran akan menyinggahi beberapa perhentian. Tempat perhentian tersebut menjadi garis penting yang sering ditekankan dalam menjelang penyaliban Yesus. Nah, pemberhentian terakhir merupakan tempat Yesus disalibkan, mati hingga bangkit pada hari ketiga sekaligus ibadah Paskah pada Jumat kemarin. Selain itu juga Stefani dan juga Tribuners, Taman Paskah. Nah, itu dibuat menjelang perayaan Paskah. Seperti yang kita tahu ya, beberapa di Kota Ambon juga dibuatkan Taman Paskah itu ya. Tak hanya di gereja, di kompleks juga sering membuat Taman Paskah. Nah, Taman Paskah ini biasanya berisikan ornamen-ornamen dan simbol penting kisah Yesus dari penangkapan hingga bangkit dari kematian, seperti kubur terbuka, 3 buah salib Yesus disalibkan, dan yang lainnya. Selain itu, ini tuh yang menjadi salah satu yang juga sangat menonjol ya, di hari Paskah atau 3 hari setelah hari Paskah, yaitu cari dan hias telur Paskah. Nah, ini juga tidak hanya dilakukan oleh jemaat gereja begitu ya, tapi oleh komunitas-komunitas juga ya. Baik, nah kalau mencari telur dan menghias telur Paskah ini memang bukan merupakan tradisi yang Alkitabiah ya, yang tertulis dalam kitab begitu. Tapi tradisi telur Paskah itu berasal dari tradisi kesuburan kaum Indo-Eropa, di mana telur merupakan simbol murni resmi. Musim semi. Dan pada masa silam itu orang Persia biasanya saling menghadiahkan telur pada saat perayaan musim semi. Bagi mereka juga menandakan dimulainya tahun baru. Ternyata untuk memulai ya dari telur gitu ya, filosofi telur kita tahu kan ya, bahwa ada kehidupan baru yang akan dimulai begitu. Luar biasa. Kamu kan Kristen ya. Aduh, anak-anak Kristen di kantor ini. Oke, Tribuners, kita langsung pindah Tribuners. Ini sudah 9 hari jelang Lebaran nih. Kita udah merasakan vibes-nya. Orang-orang udah pada borong baju. Benar sekali. Punya saya udah tiba gitu kan ya. Dan pelabuhan-pelabuhan dan juga bandara-bandara tuh juga udah ramai gitu. Orang-orang udah pada siapkan diri untuk mudik Lebaran. Benar sekali. Di Kota Ambon apa yang terjadi?
Iya benar, kita punya berita dari Kota Ambon tentang para ASN di lingkup Pemkot Ambon yang telah menerima tunjangan hari raya atau THR pada Senin 10 April 2023 kemarin. Nah, karena sudah menerima THR, mereka mulai berburu pakaian lebaran di Asik. salah satu tempat di Kota Ambon, mungkin di beberapa tempat ya. Di pusat-pusat Iya, perbelanjaan di pusat-pusat pastinya. perbelanjaan Kita punya tentunya. pusat perbelanjaan di Ambon ini ada MCM, ada Ada Amplas, Amplas, ada MCM, ada dan ACC. jangan lupa ada ACC, Iya, dan benar. jangan lupa Pasar Mardika. Pasar Mardika juga beberapa tempat thrifting ya. Yes, betul sekali rekan Stefani. Kemarin yang sempat viral di beberapa media sosial kita juga thrifting di Kebun Cengkeh sama di Paso. Thrifting di Gunung Malintang kali. Di Gunung Malintang. Karena bukan saja pusat perbelanjaan yang menjadi salah satu tujuan berbelanjanya masyarakat yang merayakan Lebaran, tetapi juga thrifting ya, thrift shop, Thrift itu shop. juga menjadi salah satu yang dituju gitu, karena pakaiannya unik-unik Bu. Iya, terus nggak banyak yang maksudnya nggak banyak yang sama gitu. Tidak ada kembar-kembaran. Iya, tidak Jadi ada nanti kalau kembar-kembaran. Lebaran ini ya kita bakal ketemu karena trending warna di Lebaran Iya. tahun ini tuh warna apa tahu kamu? Nggak tahu, coba. Sage. Sage, bukan Warna- sagu ya. Bukan. Sage itu yang warna hijau, hijau apa ya? Hijaunya itu hijau menyala gitu loh. Hijau menyala. Iya. Seperti apa itu nanti kita Hijau lihat ya. menyala. Jadi nanti kalau kita pegang pegang tangan, itu banyak yang pakai sage Oke. gitu loh. Rekan Ajeng udah beli. Tidak, saya tidak mau kembar. Jadi saya memilih warna let me go. Jadi Let jadi it go. jadi THR-nya udah kelar. Udah. habis. Iya, terima kasih, dia cuma nyelip doang. Oke. Arus mudik dah. Iya. Kita langsung ke arus mudik aja. Oke. Kita punya berita terakhir tentang arus mudik, bahwa PT Pelni akan merekayasa pelayaran di arus mudik dan balik Lebaran 2023. Benar saja kan sekarang Betul. sudah lagi 13 hari apa 9 hari. lagi 9 hari. 9 hari. Mohon maaf ya. Mohon maaf Ini Tribuners, kita lagi udah 9 masuk di hari. 10 hari terakhir, Iya. artinya orang-orang sedang berburu Iya. malam Lailatul Qadar. Makanya PT Pelni akan merekayasa pelayaran di arus mudik dan Lebaran 2023. Manajer operasional PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Asagaf memastikan bahwa semua kapal perintis maupun kapal penumpang yang siap beroperasi menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2023. Jadi mereka di PT Pelni Cabang Ambon itu sekarang memiliki 10 kapal penumpang dan 7 kapal perintis, dan menjelang mudik Lebaran ini ditambah lagi 2 kapal, jadi totalnya ada 19 kapal rekan Ajeng Wow, untuk- berarti armada-armada ini memang disiapkan khusus untuk arus mudik ya. ya, benar sekali. Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir nantinya ketinggalan kapal atau kehabisan tiket, Tiket. karena ada salah satu lagi alternatif yang bakal dilakukan oleh PT Pelni khususnya cabang Ambon adalah dengan tiket tanpa seat Oke. gitu loh. Jadi yang penting beli tiket meskipun tidak ada seat itu dinaikkan. Jadi itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada penumpang-penumpang yang ketinggalan sementara udah mau Lebaran gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting bisa mudik gitu sama Betul. keluarga. Karena gini, kalau naik kapal laut ya, kapal laut itu seru gitu loh. Meskipun tidak mendapat tempat tidur, tapi bisa tidur di mana aja gitu, gelar Terus tikar. ramean juga kan Iya, pasti. gelar tikar sampai ada tuh yang di depan kamar mandi lah, ada yang di bawah tangga, ada yang dekat sampah. Tapi itu keseruan-keseruan Iya, ketika benar. mudik. Mudik, Jadi tidak Lebaran. perlu dikhawatirkan Tribuners. Yang penting kalian yang mudik hati-hati ya dalam Iya, perjalanan. benar sekali. Pastikan persiapan-persiapan ketika mudik itu disiapkan dengan mantap ya. Keselamatan dan kesehatan selalu diutamakan. Yes, dan nanti
orang-orang Seram di Pulau Seram ini bakal mudik tuh kalau nggak di Hamin 3, Hamin 2 atau Hamin 1. Rekan Ajeng rencananya mudiknya kapan? Saya ya kita tuntaskan dulu pekerjaan di sini ya. Paling sebentar malam pas takbiran kali ya. Ya Allah, dasar anak durhaka. Itu, jadi kalau yang mudik menggunakan kendaraan roda 2 juga harus perlu hati-hati Iya, ya, benar. apalagi lintas jalan jauh seperti di Pulau Seram gitu ya. Tapi seru banget kita kalau pulang mudik ya di Hamin 1, Hamin 2 itu pengendara dari Pulau Ambon ya harus lintas gitu. Jadi jalan lintas sepanjang jalur Seram itu rame banget. sekali. Jadi tidak perlu khawatir kalau harus pulang sendirian karena di jalanan itu pasti rame banget dan mereka tuh jalannya berdampingan gitu, mau mobil, kendaraan beroda 2 itu bareng-bareng dan seru banget. Jadinya kayak saling jaga gitu ya. Dan kita juga imbau kepada masyarakat di lokasi begitu ya untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban di jalan begitu. Semoga semuanya tiba di lokasi masing-masing dengan selamat. Ya, amin. Berita tadi menjadi berita terakhir kita ya, berita penutup dari Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan hari ini. Betul sekali. Dan sebelum kita akhiri mau ngingatin buat Tribuners dimanapun kalian berada, jika ingin berbagi berita boleh sekali, berita yang tidak dapat di-up oleh kami, dijangkau oleh kami, boleh banget berbagi di beberapa akun sosial media kami dan akan di follow up kembali oleh admin sosial media kami. Baik, dan sekali lagi selamat menantikan waktunya berbuka puasa ya. Semoga selalu sehat-sehat Tribuners. Semoga kita sampai nanti di Lebaran tentunya dengan penuh sukacita Tribuners. Akhirnya saya Ajeng Hatalea Dan saya Stefani Manhutu. Kami bersama dengan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa di ulasan sepekan tentunya di minggu depan. Oke,